Di video kali ini judulnya udah bener-bener clickbait, yaitu Julio Ekspor itu sekarang masih ekspor nggak sih? Namanya udah Julio Ekspor. Jadi kalau orang nanya ya, sekarang gue mau bahas dari nama dulu ya, Julio Ekspor. Orang nanya kayak ini nama beneran gak sih? Namanya tuh beneran, karena jujur gue tuh gak punya nama belakang. Nama keluarga gue tuh harusnya Halim, jadi Julio Halim. Tapi tak kenapa tahun gue lahir, tahun 95 itu nggak bisa, jadi ya kosong nama belakangnya. Nah itu menyulitkan gue untuk kayak keluar negeri, karena di imigrasi jadi lama. Nah, sampai akhirnya gue menambahkan nama di belakang, yaitu ekspor. Jadi kenapa gue menambahkan ekspor? Sebenarnya pertama adalah karena gue mendedikasikan diri gue, hidup gue untuk perkembangan industri ekspor. Karena kalau kita bicara ekspor kan meliputi banyak orang gitu ya. Kayak misalnya petani, nelayan, UMKM, produk-produk rotan, produk kayu, retail, apapun itu kan skupnya atau cakupannya luas. Jadi gue ngerasa kayaknya gue mau mendedikasikan diri gue untuk bisa membantu produk-produk Indonesia ini bisa diekspor atau bisa dijual di luar negeri. Makanya ya nama gue Julio Ekspor. Jadi setiap hari gue inget bahwa pekerjaan gue ya itu. Gue udah nggak bisa gonta-ganti pekerjaan lah, intinya kayak gitu ya. Itu bisnis utama gue. Nah, tapi sesuai dengan judul yang tadi gue tulis, Julio Ekspor tuh masih beneran ekspor nggak sih? Nah, gue pengen ngebahas dulu. Ada yang namanya cash flow quadrant. Mungkin ini selalu gue pernah bahas di beberapa video gue sebelumnya, bahwa cash flow quadrant ini tuh punya namanya 4 segmen. Di sebelah kiri itu adalah E dan S, sebelah kanan adalah B dan I. E itu adalah employee, S itu self-employee, B itu business owner, I itu adalah investor. Jadi, tahapan-tahapan yang kalian harus ikuti itu tuh harus 1, 2, 3, 4. Jadi harus dari employee dulu, jadi self-employee dulu, jadi business owner, baru jadi investor. Nah, ini kenapa gue jelasin ini? Karena sebenarnya ini menyangkut dengan judul yang gue mau bahas. Bahwa gue ini beneran masih ekspor nggak sih? Nah, ini harapannya teman-teman bisa melihat dari sudut pandang gue, dan kalian bisa mengembangkan bisnis ekspor kalian tuh sampai tahap yang tidak terbatas lagi, karena kalian tuh udah bisa ngerjain banyak hal. Nah, yang pertama, gue pengen jelasin tentang journey atau perjalanan karir gue dimulai dari employee. Julio Ekspor pernah kerja nggak sih? Gue tuh pernah kerja beneran guys. Bener-bener gue kerja itu start dari nol. Jadi gue pernah, singkat cerita nanti gue akan jelasin di video yang lebih panjang kali ya, tentang pengalaman hidup gue. Tapi gue dulu tuh punya mantan, bokapnya itu tuh nyuruh gue kuliah di Amerika, tapi gue tolak karena gue memilih untuk belajar bisnis sama beliau. Tapi di satu sisi beliau mengajarkan gue bisnis itu bukan dari punya usaha, tapi gue disuruh kerja di salah satu perusahaan konveksinya. Jadi apa? Jadi tukang buang benang. Jadi kalau kalian lihat baju-baju ini, setiap dijahit itu kan benangnya masih banyak tuh. Itu gue kerjaan buang benang guys. Jadi gue harus buangin benang sama orang-orang sekitar gitu ya. Terus udah gitu 3 bulan di situ gue naik jadi admin, inputin. Terus udah gitu gue jadi sales, keliling jualan baju busana muslim, karena konveksinya baju busana muslim. Itu tuh gue kerja di situ. Gue gaji tuh inget 2,6 juta. Itu sekitar tahun 2000, mungkin sekitar tahun 2013. Jadi 11 tahun yang lalu gue tuh pernah jadi karyawan. Jadi bener-bener mulai dari bawah. Kalau ditanya kenapa gue nggak kerja di kantor besar, ya karena gue nggak kuliah. Jadi ya hari itu nggak bisa diterima karena gue nggak punya ijazah kan. Gue pernah melewati tahap employee ini. Tapi di satu sisi gue juga sambil kerja, sambil nyambi nih, jualan produk-produk kulit. Jadi gue karena jujur pernah kuliah di industri atau di Akademi Teknologi Kulit di Yogyakarta, gue akhirnya memutuskan untuk jualan produk-produk kulit, dompet kulit, ikan pari, dan lain-lain. Jadi sambil kerja sambil nyambi. Sampai akhirnya gue punya penghasilan sedikit, lebih banyak dari gaji gue, akhirnya gue pindah tuh, gue shifting. Jadi self-employee, gue bekerja untuk diri gue sendiri, nggak ada karyawan, nggak ada bos, ya gue sendiri. Ya gue karyawannya, gue bosnya. Dari situ gue akhirnya, panjang singkat cerita, gue memutuskan untuk beralih ke jualan arang. Dari jualan arang, itu masih self-employed tuh, karena gue jualan sendiri. Ambil dari pasar sendiri, ngebakar sendiri, jualan ke tukang sate sendiri, sampai akhirnya jualan ke restoran sendiri. Itu gue masih jadi self-employed karena belum ada karyawan, semuanya masih pure sendiri. Sampai akhirnya gue beralih ke bisnis briket, karena gue ngeliat arang ini yang daripada cuman dibakar jadi apa ya, industri atau produk murah yang buat tukang sate itu, mendingan gue cetak lagi jadi briket yang masuk ke industri rokok Timur Tengah. Nah itu gue pertama awal ekspor ke Paraguay. Berangkat dari B ini, gue udah mulai punya karyawan, punya pabrik, punya penghasilan yang lumayan. Gue akhirnya mulai mengembangkan ke bisnis-bisnis lain. Gue punya startup, dulu namanya Piniship. Jadi nanti kalian bisa lihat, itu gue juara 1
startup logistik di Indonesia yang dinotis sama Pak Luhut, dinotis sama Pak Jokowi tahun 2018. Jadi gue udah bangun tuh, dapat investor, terus udah gitu mulai berkembang. Gue pegang proyek tol laut sama Pak Menteri Budi Karya Sumadi. Jadi itu gue berangkat tuh, gue muter aja tuh di level business owner di B ini. Nah, dari situ gue akhirnya punya uang lumayan banyak. Gue mengembangkan banyak hal lagi. Gue mengembangkan bisa ekspor, gue meng-hiring tim IT yang harganya mahal, gajinya mahal, dan gue punya hampir 20. Itu gue mulai tuh ngembangin lagi bisnis gue, bikin ekosistem ekspor. Kalau ditanya itu bisnis kayak bisnis, karena jujur itu menghasilkan uang. Tapi intinya adalah ketika lu udah menghasilkan uang di satu bisnis itu, dan lu merasa lu punya kemampuan untuk mengembangkan ke industri lain, akhirnya dikembangkan terus. Dan gue merasa gue nggak bisa nih terus-terusan kayak gini, karena gue harus masuk ke satu level baru, yang dimana itu namanya investor. Nah, disinilah akhirnya gue mau ngejelaskan ke kalian sesuai dengan judul, Juli Ekspor tuh masih ekspor nggak sih? Sebenarnya kalau ditanya ekspor sendiri, gue udah nggak, jujur. Kenapa? Karena pabriknya udah bukan punya gue lagi. Sekarang gue udah punya lebih banyak pabrik, tapi konsepnya adalah bagi hasil. Konsepnya adalah partner. Kenapa kayak gitu? Karena gue menginvestasikan uang gue itu ke pabrik-pabrik. Ada di Jawa, tapi gue nggak bisa spill. Kenapa? Karena konfidensial. Belum waktunya di publish secara umum, tapi intinya adalah sekarang gue menggunakan uang gue yang gue hasilkan di bisnis untuk diinvestasikan lagi di pabrik-pabrik yang memang orientasinya ekspor. Ada juga yang memang orientasinya adalah distribusi lokal dulu. Jadi kalau ditanya sekarang gue masih ekspor atau enggak, gue bingung jawabnya. Kalau di satu sisi secara pribadi gue sudah tidak lagi mengurus ekspor itu sendiri, tapi gue melalui pabrik-pabrik yang gue investasikan, gue nggak tahu tuh itu disebut sebagai masih ekspor atau tidak kan. Tapi intinya adalah gue saat ini menginvestasikan uang gue di banyak industri yang memang orientasinya ekspor, dan gue membantu mereka untuk berkembang dan dimultiplikasilah ordernya. Dan itu yang sebenarnya menurut gue teman-teman harus bisa lihat dan teman-teman harus ikuti. Kalau sekarang kalian ekspor, kalian jadi trader, oke, kalian nggak punya pabrik tapi kalian punya buyer, oke, jalanin dulu. Kalian udah punya uang itu kalian coba investasikan ke pabrik, atau kalian bikin pabrik kalian sendiri. Itu masih di level business owner. Tapi ketika misalnya itu udah berkembang besar dan kalian udah punya uang ratusan juta miliaran rupiah, kalian kan nggak mungkin dong pakai itu simpen di kantong gitu, kantong kiri, kantong kanan, kantong saku sampai uangnya berlebih. Itu kan ujung-ujungnya harus diinvestasikan. Kenapa? Itu adalah level tertinggi dari menghasilkan uang, di mana uang mencetak uang. Itu ada di level investor. Bentuk instrumen investasinya apa aja? Banyak. Sekarang pertama gue berangkat dari invest di pabrik-pabrik yang memang gue ngerti industrinya. Habis itu gue mulai belajar saham, tapi di saham gue nggak terlalu banyak. Sekarang gue masuk ke industri cryptocurrency yang menurut gue ini benang emas ya, atau ini adalah sebuah tambang emas yang adanya di generasi kita. Jadi gue mulai menginvestasikan di cryptocurrency. Jadi itu yang menurut gue kayaknya cara yang tepat dan cara yang baik, bahkan bijaksana untuk teman-teman ikuti perjalanan ini sampai akhirnya kalian bisa unlimited kapasitas kalian, dan cara kerja kalian tuh unlimited, income kalian juga jadi unlimited. Kenapa? Karena kalian ada di tahap investor. Bisa nggak tiba-tiba jadi investor tanpa jadi pebisnis? Nggak bisa, kalian dibohongin. Kalian mau invest di pabrik, kalau kalian nggak pernah punya pabrik, kalian dibohongin kan. Nah itu yang menurut gue kayaknya tahapan-tahapan harus dilewati. Gue tuh udah ada di tahap kelas investor, jadi nggak bisa atau gue susah bilang ya gue masih ekspor atau tidak. Gue ditanya, gue lupa dong, gue nggak bisa bisnis ekspor dong, gimana? Gue nggak mungkin bisa melupakan itu, karena gue pernah di situ dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama. Dan bahkan untuk gue menjadi investor aja, gue masih tetap in charge di bisnisnya. Jadi gue terus dapat pengetahuan baru, ilmu baru, pengalaman baru yang akhirnya gue bisa share ke teman-teman semua melalui video YouTube ini, atau melalui komunitas bisa ekspor dan lain sebagainya. Jadi ya kurang lebih itu adalah jawaban gue di video ini tentang penjelasan Juli Ekspor itu masih ekspor atau enggak sih? Ya gue nggak tahu tuh kalian mau ngeliatnya dari sisi yang mana. Kalian coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Tapi menurut gue ini adalah cara yang benar, karena gue belajar dan gue memahami banyak orang-orang sukses di luar sana. Mereka tuh ngikutin tahapan jadi karyawan, jadi self-employed, jadi pebisnis, jadi investor. Nah, setiap orang tuh pasti beda-beda ceritanya, tapi step-stepnya sama aja, itu aja.
Jadi ya menurut gue udah di tahap ini dan gue menjelaskan ke kalian, harapannya kalian bisa mengerti dan kalian bisa melihat bahwa iya loh, ternyata peluangnya ada loh. Ya kurang lebih seperti itu ya guys ya di video ini. Semoga kalian bisa belajar mengikuti step-stepnya dan kalian bisa jauh lebih sukses dari gue di suatu hari nanti. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya gue makin semangatnya bikin video YouTube dan bisa ngajarin kalian tentang dunia ekspor di Indonesia. Ya udah kalau kayak gitu, see you on the next video. Bye bye.